Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Elsa Anateresa Christine, Puspita Khairani, Farhan Novel Herwansa, dan saya sendiri, Zakia Salsabila Akzara. Kami akan membahas tentang asesmen dalam pembelajaran. Ditunggu ya, check it out. Pengertian tes. Yang pertama, menurut Jemari Mardapi, tes adalah salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Menurut Jacob and Kiss, tes adalah suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Selanjutnya itu ada menurut Zainul dan Nasution. Tes adalah pertanyaan atau tugas perangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Yang ada menurut Arkunto Jabar, yaitu tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada menurut Subekti dan Firman, tes adalah alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada pengertian asesmen atau penilaian. Menurut Griffin dan Nix, asesmen atau penilaian adalah semua cara yang digunakan untuk menilai kerja individu atau kelompok. Nah, selanjutnya ada menurut Popham, yaitu sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Selanjutnya ada menurut Bauer and Ewell, proses menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang kurikulum atau program, tentang institusi, atau tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Selanjutnya ada menurut Stiglitz, yaitu penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada pengertian pengukuran. Menurut Abel and Frisby, yaitu pengukuran adalah penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Menurut Jemari Mardapi, yaitu penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Menurut Chang Yang-Losi, suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada pengertian evaluasi. Menurut Kumano, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Menurut Calongesi, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Menurut Zainul dan Nasution, evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengembalian keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Berikut ada contoh dari instrumen penilaian. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial atau program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik selama jangka waktu tertentu, yaitu dalam pembelajaran harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi peserta didik yang diidentifikasi lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.
Selanjutnya, fungsi penilaian. Yang pertama, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah-langkah berikutnya, baik untuk memilih program pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, diperlukan metode atau teknik atau cara yang di dalamnya mencakup instrumen penilaian. Teknik penilaian hasil belajar tersebut dapat kami sajikan dalam peta konsep sebagai berikut. A adalah teknik tes. Teknik tes adalah penilaian yang dilakukan dengan mempergunakan tes atau yang telah ditentukan terlebih dahulu. Teknik ini meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama, tes tertulis. Serangkaian soal-soal atau pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan kepada seorang murid secara tertulis. Yang kedua, yaitu tes lisan. Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antar pendidik dan peserta didik. Lalu yang ketiga ada tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaannya itu tugasnya dinyatakan dengan perbuatan dan unjuk kerja. Selanjutnya ada teknik non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Ada beberapa macam teknik non-tes, yakni yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, ada angket. Angket adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Yang ketiga, ada asesmen berbasis kelas. Proses ini mengidentifikasi pencapaian kompetensi atau hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dicapai, disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Yang keempat, ada asesmen kinerja. Asesmen kinerja yaitu penilaian terhadap proses perolehan penerapan, pengetahuan, dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses dan produk. Asesmen kinerja pada prinsipnya lebih ditekankan pada proses keterampilan dan kecakapan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, ada asesmen portofolio. Prinsip dalam penilaian portofolio adalah dokumen atau data hasil pekerjaan siswa, baik berupa pekerjaan rumah, tugas, atau tes tertulis seluruhnya digunakan untuk membuat informasi kemampuan dan perkembangan kemampuan mahasiswa. Informasi ini juga digunakan untuk menyusun strategi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asesmen alternatif. Alternative assessment merupakan asesmen yang tidak hanya tergantung pada tes tertulis. Penggunaan asesmen alternatif dalam penilaian hasil belajar siswa muncul pada tahun 1980-an. Pada dasarnya, asesmen alternatif merupakan alternatif dari asesmen tradisional atau tes tertulis. Kelompok asesmen alternatif diantaranya, yang pertama ada performance assessment atau asesmen kinerja. Asesmen yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Yang kedua, achievement assessment, yaitu semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar siswa, baik yang dilakukan dengan tes tertulis, asesmen kinerja, portofolio, dan semua usaha untuk memperoleh informasi hasil dan kemampuan belajar siswa. Tiga, yaitu portofolio assessment atau asesmen portofolio. Adalah hasil belajar siswa disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Yang keempat,
authentic assessment, yaitu asesmen yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Teori belajar aliran psikologi kognitif. Yang pertama itu teori fleksibilitas dari R. Spiro pada tahun 1990, bahwa hakikat belajar adalah kompleks dan tidak terstruktur. Yang kedua, teori belajar Brunner pada tahun 1966, yaitu belajar merupakan suatu proses aktif yang dilakukan siswa dengan cara mengkonstruksi sendiri gagasan baru atau konsep baru atas dasar konsep. Yang ketiga, generative learning model dari Oshorn dan Wittrock pada tahun 1983. Otak tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif membentuk dan menginterpretasikan informasi serta menarik kesimpulan. Yang keempat, experiential learning theory dari C. Rogers pada tahun 1969, yaitu membedakan dua jenis belajar yang berhubungan dengan pengetahuan kognitif dan pengalaman. Kemudian yang kelima ada teori dari multiple intelligence dari Howard Gardner pada tahun 1983. Unggulan dari asesmen alternatif. Yang pertama, dapat menilai hasil belajar yang kompleks. Kedua, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Tiga, meningkatkan motivasi siswa. Keempat, mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi diri. Enam, membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Ketujuh, meningkatkan daya transferabilitas hasil belajar. Kemudian kelemahan dari asesmen alternatif yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Kedua, adanya unsur subjektivitas dalam penskoran. Ketiga, ketetapan penskoran rendah. Keempat, tidak tempat untuk kelas besar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.